warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syatul Ukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi farmasi. Komunikasi nonverbal. Apa sih itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata ataupun suara, tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat atau body language. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa nonverbal sering digunakan oleh seseorang, seperti menganggukkan kepala yang berarti itu setuju, menggelengkan kepala yang berarti tidak setuju. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang pertama, 1. Komunikasi visual. Komunikasi visual digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar, grafik-grafik, lambang-lambang, atau simbol. 2. Yaitu komunikasi sentuhan. Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi nonverbal yang sering juga disebut dengan haptik. Contohnya, bersalaman, pukulan, mengelus-elus, dan sebagainya. 3. Yaitu komunikasi gerakan tubuh. Bentuk komunikasi nonverbal seperti melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Dan yang keempat, komunikasi lingkungan. Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Contohnya yaitu jarak, ruang, temperatur, dan warna. Yang kelima yaitu komunikasi penciuman. Salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman, yaitu komunikasi penampilan. Seseorang yang memakai pakaian yang rapi dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga mencerminkan kepribadiannya. Yang ketujuh, yaitu komunikasi cita rasa. Salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaiannya suatu pesan atau informasi melalui cita rasa dari suatu makanan ataupun minuman. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi yang berarti mengulang. Yang kedua, substitusi yang berarti menggantikan. Dan yang ketiga, kontradiktif yang berarti berlawanan. Yang keempat, aksentuasi yang berarti mempertegas. Yang kelima, komplement yang berarti pelengkap. Tujuan komunikasi nonverbal yang pertama yaitu 1. Menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur suara percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi primer. Definisi komunikasi primer: proses penyampaian pikiran dan atau perasaan tentang perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Syarat komunikasi primer menurut Wilberstrom menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka awan, yakni paduan pengalaman dan pengertian yang diperoleh oleh komunikan. Ciri komunikasi primer yang pertama: 1. Komunikasi berlangsung secara langsung. Yang kedua, komunikasi berlangsung tanpa menggunakan perantara atau alat bantu. Yang ketiga, komunikasi berlangsung dengan menggunakan simbol. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam ruang dan waktu yang sama.
Pentingnya komunikasi primer. Yang pertama, 1. Komunikasi primer merupakan komunikasi yang bersumber dari komunikator yang sama. Yang kedua, komunikasi primer mengurangi misinterpretasi pesan. Yang ketiga, komunikasi primer mengurangi biaya komunikasi. Contoh komunikasi primer dalam farmasi. Yang pertama, 1. Konseling farmasis kepada pasien. Yang kedua, penyuluhan tentang manfaat tanaman obat keluarga. Yang ketiga, diskusi ilmiah antar farmasis. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.